Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah atas izin serta inayah Allah, kita pada kesempatan ini bisa hadir kembali di acara taklim riasah yang seyogianya di ahad keempat, tapi ini di ahad kelima di bulan Desember. Semoga tidak mengurangi semangat kita, juga tidak mengurangi nilai ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur pada Allah karena ternyata Allah perkenankan kita untuk hidup menghirup udara di akhir atau penghujung tahun 2023 ya. Ini ahad terakhir, juga mungkin jam-jam terakhir dari tahun ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di tahun berikutnya dan berikutnya ya. Dan yang terpenting buat kita adalah melakukan evaluasi, muhasabah, mengaudit diri sendiri terkait dengan masalah pergantian waktu atau bertambahnya jatah hidup kita, yang berarti juga semakin kesana semakin berkurang kesempatan untuk kita beramal soleh ya. Karenanya para sekalian, evaluasi menjadi sesuatu yang sangat penting ya, karena kita sadar betul ya betapa banyak rencana baik yang kita belum bisa laksanakan, dan sementara waktu yang telah kita lalui tidak akan terulang kembali. Dan ini patut kita syukuri karena bisa jadi saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita yang punya rencana lebih baik pada kita telah mendahului kita sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaikinya dan mengamalkannya. Nah, kita masih diberi kesempatan. Ini artinya berarti Allah sayang pada kita, mengistimewakan kita, dan mari kita syukur nikmat sempat ini. Karena nikmat sempat seperti ini termasuk salah satu di antara dua nikmat yang acap kali dilupakan oleh banyak orang ya. Kata Nabi, nikmatani makun aktsarun nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering kali dilupakan banyak orang adalah nikmat sempat dan nikmat sehat dan sempat ya. Baik para ikhwan sekalian, kita akan lanjutkan kajian tafsir Jalalain ya. Tadi sudah dibaca ayatnya dari ayat 83 sampai 86. Nanti kita sesampainya ya Pak. Ini insya Allah waktunya sampai jam 6 lewat ya. Jadi bisa kita baca nanti dan kita diskusikan. Kita langsung aja ke terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12 ya Pak. Halaman 12. Alena Pak. Alena paling, bukan paling bawah ya, di atas footnote paling bawah ya, di atas footnote. Mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa di situ disebutkan mananya udkur ya, udkur. Ini wawu di situ ada wa ya, yang biasa kita artikan apa? Dan maksudnya jangan sama dengan wadkur gitu ya, wadkur. Dan ingatlah kalian dan ingatlah kamu gitu ya. Ketika akhadna, kami telah mengambil, bahkan ada mengartikan itu singkatan pada udkur juga ada gitu ya. Tapi itu mungkin termasuk yang apa yang nyeleneh ya, tapi yang umum adalah seperti ini. Ketika akhadna, kami mengambil misaqo ya. Apa Pak misaq? Janji ya, janji yang kuat, itu namanya misaq.
janji yang teguh. Nah, jadi kata misak ini di Quran digunakan untuk dua hal. Pertama ini untuk apa? Allah mengambil janji secara sepihak ya, untuk nabinya maupun pada umat manusia. Yang kedua digunakan untuk apa, Pak? Untuk akad nikah ya. Jadi seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan disebut apa? Mitsaqan ghalidha. Janji yang sangat keras, yang kuat. Itu kan sepihak juga kan? Yang berjanji kan laki-lakinya ya, Pak. Kau terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian kontan. Nah itu. Yang berjanji ya laki-laki. Perempuan nggak berjanji. Nah itu termasuk mitsaqan ghalidha, janji juga, janji yang sangat kuat. Jadi beda dengan apa? Wa'dun, ahdun ya. Nah kalau aiman juga janji, cuman kalau aiman itu janji yang disertai dengan sumpah ya, demi Allah saya berjanji. Nah, itu kalau melanggar ada kafaratnya. Baik dengan apa? Ngasih makan 10 orang miskin, atau apa? Ngasih pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak. Kalau nggak ada apa? Suruh puasa 3 hari berturut-turut, atau suruh puasa 3 hari. Jadi ini misak nih, janji yang kuat, janji yang sepihak diambil oleh Allah. Ya ini terkenal dengan istilah Ten Commandment ya Pak, 10 janji. Ya, nanti kita akan dapatkan di 2 ayat ya, 83 84. Ini di kalangan orang-orang Nasrani juga terkenal 10 janji ini. Misaqo Bani Israil, janji kepada Bani Israil. Ya, fit Taurati itu tertera dalam kitab Taurat. Ya. Nah, apa isi janji itu yang pada waktu itu diikrarkan ya sama Bani Israil. Ya. Di ayat yang sebelumnya apa? Diangkat bukit Tur Sina, ya kan? Diancamkan di atas taruh kepalanya. Wa qulna, dan kami berfirman ya. La ta'buduna, kalian tidak boleh menyembah. Nah, ini bisa bitai wal ya'i. Jadi ada qiraah yang bacanya la ya'buduna. Nah, kalau di sini pakai la ta'buduna. Kalau pakai ya berarti tidaklah mereka menyembah. Illallah, kecuali Allah. Illallah, kecuali Allah. Ini sebagai apa? Khobarun, keterangan pokok kalimat bermakna nahi, dengan makna larangan. Di bentuk kalimatnya ini bukan kalimat apa? Bukan kalimat nahi ya, larangan, tapi maknanya apa? Makna larangan. Maknanya jangan kamu menyembah kecuali selain Allah gitu ya. Bentuknya khobar ya, tapi bermakna nahi. Maknanya larangan. Jangan kalian menyembah kecuali pada Allah, atau jangan mereka sembah kecuali Allah. Kalau pakai iya ya, pakai iya. Wa quri'a juga dibaca ya, bisa dibaca ya. La ta'budu. Nah, kalau pakai kalimat la ta'budu maknanya mana nahi. Ya, karena la-nya la nahi, la jazm ya. Jangan kalian sembah, indikasinya Pak, itu depan wawu ada alif ya, berarti ada huruf yang dibuang. Kalau dalam ilmu sorobnya namanya hadfun nun. Kenapa? Karena af'alul khamsah, termasuk fiil yang 5. Kalau nggak mudeng nanya masa Jabir ntar ya. Kalau nggak mudeng nanya masa Jabir ntar. Itu indikasinya ada huruf yang dibuang. Depan wawu kan ada alif ya Pak ya. La ta'budu gitu kan. Nah itu berarti ada huruf yang dibuang. Istilahnya hadfun nun, yang dibuang huruf nun. Karena af'alul khamsah. Jadi maknanya mana nahi. Kalau pakai la ta'budu gitu ya, jangan kalian sembah. Lain dengan tadi la ta'buduna, tidaklah kalian menyembah. Bentuknya nafi, meniadakan, walaupun juga dijelaskan tadi maknanya nahi. Nah kalau di la ta'budu, jadi situ ada footnote ya. Nah, yang baca la ta'budu ada footnote Pak, ada angka 1 kan? Iya.
Itu di footnote di paling bawah banget. Hadhihi qiraatus sad sadatun. Ini bacaan yang sangat sad. Sad itu sangat nyeleneh. Jadi kalau ada baca wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'budu illallah. Itu bacaan apa? Bacaan apa? Sad. Sad itu nyeleneh gitu ya. Nyeleneh. Seperti itu ya. Tapi kalau yang baca tadi wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ya'buduna, nah itu enggak nyeleneh. Itu qiraah yang diakui. Diakui itu berarti termasuk yang 7 gitu ya. Tapi kalau bacanya la ta'budu berarti yang sad, enggak termasuk yang 7 qiraah gitu. Yang bacanya sad ini ya. Sad itu apa? Nyeleneh. Itu. Tapi ini tafsir seperti itu ya. Artinya nanti kita kemana gitu ya, sholat di negara orang, bisa jadi seperti itu gitu kan. Ada baca yang la ta'budu gitu, ada. Seperti baca malaka yaumaddin, ada aja kan. Karena emang walaupun sad itu kan, itu sad itu. Tapi sad malaka yaumaddin itu sad juga. Reneh. Wa ahsinu ya, dan berbuat baiklah kalian bil walidaini ihsanan ya, ai biron maknanya ya. Jadi tadi kan Ten Commandment Pak, ada 10 perjanjian yang diambil Allah dari Bani Israel. Pertama tadi janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Nah yang kedua apa? Yang kedua apa? Bil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Ihsanan maknanya birron itu. Jadi artinya ajaran apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu pun sama dengan ajaran Islam ya. Pertama masalah tauhid, kemudian menempatkan berbuat baik pada orang tua itu urutan yang kedua. Sampai dosanya pun Pak ya, kalau orang durhaka kepada kedua orang tua, dosanya juga pun dosa besar yang kedua setelah syirik ya kan, setelah syirik. Nah, ihsanan. Sering saya jelaskan kata ihsanan ini bentuk masdar di sini ya, menunjukkan bahwa setelah apa berbuat baik di sini maksudnya supaya berbuat baik kita kepada kedua orang tua melampaui terhadap diri sendiri. Itu ihsanan. Jadi kalau kita punya barang satu, kita bagi dua, belum ihsanan Bang Ande. Kan satu bagi dua. Tapi kalau kita butuh, kita punya atu-atunya, kita kasih semua ke orang tua, itu baru ihsanan. Oh iya. Kalau kita benar bokeh gitu gimana? Nah kalau bokeh kita belain ngutang-ngutang, itu ihsanan. Oh iya. Kalau kita ngomong nggak punya duit, kemudian diem aja nggak ada aksi apa-apa, itu belum ihsanan. Nggak dibenarkan juga. Orang tua butuh banget, ya butuh bantuan kita ya untuk berobat misalnya atau untuk makan, kita nggak punya duit Pak, nggak punya duit, kemudian diem aja, salah. Belain utang-utang, baru namanya ihsanan, ya kan. Kalau kita ngasih karena punya, itu mah biasa aja itu Pak. Punya ya kan, biasa aja. Kita gajian ngasih uang, datang sambil membawa martabak, ya biasa gajian itu kan. Biasa itu sebulan sekali kan. Misalnya itu. Ada orang tua yang suka kasih duit, tiap hari datang ke rumah. Tentang kasih duit gitu ya. Oh gitu. Tiap hari datang ke rumah terus. Nah kalau kita ada, luar biasa, ya kan. Kalau ada nggak ada salahnya. Orang tua kita itu kan juga ngasih kita setiap hari kan Pak. Oh iya, setiap hari ngasih. Oh iya, setiap hari. Setiap hari itu Pak, dari mulai 0 hari di perut ya Pak, 0 hari di perut gitu. 0 hari di perut. Kalau hitung-hitungnya kalah. Ya. 9 bulan ngandung, gendong tuh Pak. Ya, sampai kata Allah di Quran itu wahnan ala wahnin. Kesulitan di atas kesulitan. Gitu. Itu saking sulitnya tuh tidur tuh nggak bisa tengkurap, itu mak kita Pak gendong. Oh iya kenapa tengkurap? Tengkurap salah. Nggak bisa, bukan salah, nggak bisa kan. Tuh, coba 9 bulan bisa tengkurap, bayangin. Kalau bapaknya sebulan nggak tengkurap udah kelimpungan.
Nah itu jadi belum apa-apa ya, biron. Kemudian yang ketiga wadil kurba. Jadi juga terhadap dzil kurba, kerabat dekat. Nah, al-qurabati ini atfun atof al walidain. Berarti apa maksudnya, Pak? Al-qurabati itu atfun atof, maksudnya masih ada hubungan dengan apa? Bil walidaini ihsanan gitu. Jadi terhadap kerabat juga harus ihsanan juga gitu. Ihsanan juga. Jadi wawunya itu, Pak, wawunya wazi, karena ada wawu tuh. Nah, wawu itu namanya wawu atof. Nah, itu atofnya ke bil walidaini ihsanan gitu maksudnya. Itu ya. Kata penghubung atof itu. Wal yatama, dan yang ketiga, dihitung baru dihitung kan 10 kan. Nah, kita pertama tadi apa? Larangan syirik, yang kedua berbuat baik kepada orang tua, yang ketiga berbuat baik kepada kerabat, yang keempat berbuat baik pada al yatama, anak-anak ya yatim. Nah, jadi termasuk ini juga perkara penting ya, ternyata istilah yatim juga sudah ada gitu ya. Jadi bukan kebiasaan kita orang Islam saja hari ini gitu kan. Artinya nabi-nabi yang terdahulu juga mengajarkan supaya berbuat baik pada anak yatim. Anak yatim. Bahkan itu untuk ukuran baik buruknya kita dalam beragama. Jadi tolak ukur, Marimin ya kan, disebutkan dalam surat apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tuh, ukuran. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang menelantarkan anak yatim. Nah, karena perintahnya adalah tadi ihsanan juga, berbuat baik pada anak yatim. Nah, tinggal nanti kita ngeliat kondisi si yatimnya ini. Nah, kalau yatimnya kaya, gimana Bang Ade? Ya, hartanya kita kelola, nah, dia nggak sampai betul. Kalau dia yatimnya kaya, kita kelola hartanya. Kalau Nabi, jangan biarkan harta anak yatim itu habis dimakan zakat. Berarti harus dikembangkan tuh, dikembangkan harta anak yatim. Nah, kalau yatimnya miskin ya kita bantu segala kebutuhan hidupnya, entah itu makan minumnya, pakaiannya, biaya pendidikannya. Oh, tapi itu tadi hak yatimnya berarti kan. Jadi hak yatimnya. Memang orang anak yatim itu menguji kesabaran. Menguji kesabaran, dan itu wajar banget. Kenapa? Karena dia diasuh, dididik oleh bukan lingkungan. Ya bukan lingkungan, ya lingkungan orang tua yang tidak lengkap. Loh iya kan? Kan emak doang. Emaknya doang. Oh iya kan? Emak doang kan? Loh iya kan? Kalau ada kan beda dengan yang lengkap dengan ada bapaknya. Loh ya beda. Bapak itu wibawanya beda di depan anak. Iya bapak itu. Padahal ya itu beda banget. Ya, contohnya gini Bang Ade ya. Anak kita nih habis diomelin sama maknya karena kesalahan anak itu gitu kan. Kemudian bapak datang bawa oleh-oleh gitu kan. Itu di mata anak, bapak tuh jagoan banget itu. Loh iya kan? Jadi yang baik itu kayaknya bapaknya gitu ya. Padahal yang ngurusin dari pagi sampai sore itu ibunya. Yang masakin, yang nyiapin sarapan, pakaian itu ibunya kan. Begitu bapaknya datang bawa kue, kayaknya bapak itu kayaknya udah seperti itu. Makanya wibawa. Jadi karena anak menganggapnya bapak itu adalah sebagai jagoan tadi, ya arijal kan. Ya, akhirnya anak tuh memandang bapaknya ya tadi. Jadi jangankan dimarahin sama bapak ya, mungkin dia hemnya aja atau bapak datang aja, bapak datang, oh iya kan, kalau nggak ada bapak, nah tadi. Jadi wajar gitu ya, anak yatim itu menguji kesabaran kita, ya, karena tadi dididik oleh lingkungan orang tua yang tidak lengkap. Di masa Rasulullah itu anak yatim itu dikelola ada kayak sekarang gitu di panti atau setiap gitu? Enggak seperti itu. Menanganin berapa yatim gitu? Enggak seperti itu ya, tetap di rumah mereka, gitu ya. Bahkan seperti Umi Salamah kan ada yatim-yatimnya kan, tapi tetap ya di rumah Umi Salamah gitu kan, Umi Salamah.
Kemudian siapa lagi Pak? Ja'far juga almarhum ya, kan terbunuh, kan pernah yatim, kapan? Tetap masih di rumahnya mereka masing-masing. Jadi enggak kemudian dibikinin apa? Dibikinin atau disewain apa? Gedung gitu ya. Nah, kemudian dicariin dana kesana kemari, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Tetap ya. Makanya kalau Gus Baha begitu Pak. Gus Baha itu termasuk yang keras banget. Biarkan anak yatim itu bersama keluarganya. Iya biar. Oh iya Gus Baha itu keras bersama keluarganya. Itu. Artinya walaupun mungkin di sentral dalam satu apa namanya rumah yatim itu dia mendapatkan santunan dana itu, tapi tetap nggak sebagus ketika dia di tengah-tengah keluarganya. Iya, itu Gus Baha itu. Maka dia nggak setuju banget ada rumah-rumah yatim seperti itu. Takut ini ya, takut modus ya, khawatir modus. Ya, walau ya. Artinya sebaiknya memang di lingkungan rumah keluarganya gitu, seperti itu. Mau di keluarga dalam artian bersama dengan ibunya atau mungkin bersama dengan paman-pamannya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi jangan di sentralin dalam satu rumah yatim sekarang lagi menjamur itu kan, seperti itu. Nyunah kalau gitu ya. Ya? Nggak nyunah itu. Itu Gus Baha termasuk. Walaupun waktu itu yang datang ceritakan Gus Baha cerita, yang datang itu istilahnya itu yayasan yatim sudah bonafit dia bilang, tapi tetap dia nggak setuju gitu kan. Ini udah bonafit itu berarti kan sudah profesional. Tetap aja sebaiknya enggak gitu kan. Sebaiknya biarkan mereka, kita tinggal santuni apa ya kita distribusikan, kita beri gitu kan. Kita nyantun ini sampai kapan Ustaz? Ya yatim itu kan ukurannya balik. Ukurnya balik. Kalau udah balik berapa? Kalau balik bukan yatim lagi. Bukan berarti kemudian sudah balik kita berhenti menyantuni. Ya, kita berlanjut kalau memang dia udah tidak yatim karena balik tapi dia masih fakir. Apa? Dia masih sekolah. Kalau sekolah berarti kan dia fakir karena dia belum bisa nyari duit kan? Iya kan? Nah, ini statusnya yang beda. Waktu dia balik berarti bukan yatim dia, kita nyantuni fakirnya. Fakir kan berhak juga mendapatkan santunan, ya kan? Loh iya, tapi fakir dia. Dia fakir, gitu. Jadi jangan kemudian begitu udah balik kan ukurannya gampang kan? Kalau laki-laki mimpi, perempuan haid gitu kan? Pikiran saya kalau udah dia dinikahkan udah loh, beres udah. Ya kan biasanya udah jadi kaya. Ada yatim laki-laki kita nggak ilmu. Lanjut ya. Nanti kita bahas itu di surat apa? An-Nisa tentang masalah penyantunan anak yatim. Bagaimana kita menyantuni mengelola hartanya, kapan kita mengembalikan, dan ada perintah untuk menguji kemampuan dan lain sebagainya itu kan. Itu yang berapa tadi? Yang ketiga, keempat ya, Pak? Keempat. Yang kelima, wal masakin. Tuh, wal masakin ya. Jadi orang-orang miskin. Yang kelima, kita disuruh berbuat baik pada orang-orang miskin. Kembali juga tadi ke surat apa? Tadi apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Berarti ada ukuran juga ya. Jadi kalau kita terhadap orang-orang miskin tidak ada peduli ya untuk menyantuni, nah berarti tadi dipertanyakan tentang keagamaan kita gitu ya, tentang keagamaan kita. Nah, orang miskin itu ukurannya adalah orang yang dia sudah bermaisha, mencari bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhan primernya gitu ya. Kebutuhan primer itu ya termasuk makan minumnya, ya, pakaiannya, pendidikan ya, Pak. Nah, termasuk juga mungkin tempat tinggal ya. Kalau dia belum punya tempat tinggal yang mapan, ya taruhlah masih ngontrak misalnya, kategori miskin. Masih ngontrak. Tapi bukan masih ngontrak di Jakarta, di kampung rumahnya mewah, nggak seperti itu. Beda itu, Pak. Banyak di Jakarta ngontrak, tapi di kampungnya Kampung rumahnya itu. Beda kan. Bukan itu maksudnya. Memang nggak punya rumah dia kan. Nggak punya rumah gitu kan. Pulang ke kampung juga nggak ada rumah gitu, nggak ada rumah. Miskin itu adalah orang yang sudah bekerja maksimal tapi hasilnya tidak memenuhi kebutuhan primernya. Hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhan primernya. Saya kurang.
Ya. Kalau amal soleh itu nantinya bukan kategorinya orang itu mujahid. Yang mujahid atau jatuhnya fuqara itu prioritas ya. Surah Al-Baqarah ayat berapa? Lil fuqara itu ini prioritas untuk mendapatkan santunan dari infak-infak. Itu beda lagi. Meskipun maksudnya penghasilan dari situ gitu. Kalau mujahid kan bukan penghasilan, istilahnya santun penguat gitu kan, bukan penguat. Kalau namanya penghasilan itu, kalau misalnya gaji itu ada pembicaraan, kamu kerja di sini saya gaji sekian, oke atau tidak oke gitu kan, seperti itu. Tapi kalau kita mujahid ya, orang dakwah kayak saya ini kan Pak, nggak punya gaji kan, nggak punya gaji. Siapa gaji itu? Cuman modalnya Bapak yakin aja, karyawan pabrik aja makan, masa karyawan Allah nggak makan gitu doang, merudi kalau saya. Oh iya. Termasuk wirausaha apa? Nggak ada usaha apapun saya, nggak ada dagang apa, istri juga nggak ada apapun gitu kan. Nggak ada. Cuman gitu doang. Ya. Karyawan pabrik aja makan, masa karyawan Allah nggak makan gitu. Saya bisa ngajar ngaji aja. Nggak bisa yang nggak lain-lain, Rudi, ngajar ngaji aja. Ya kan saya startnya dari ngajar ngaji, baca-baca Quran, Iqra gitu kan, privat kayak gitu-gitu aja. Ya. Dan nggak ada istilahnya itu honor apa yang itu. Kalau kita udah terima honor dengan perjanjian sekian dan itu cukup, kita nggak boleh lagi terima zakat, ya kan? Kategori bukan miskin itu kan. Ada kan Pak, orang yang kayak ngajar ngaji tapi dibikin seperti profesional gitu, maka pasang tarif per bulan sekian gitu kan, itu beda, ya kan? Sangat itu sama dengan guru sekolah kan Pak, itu sama dengan guru sekolah. Gitu. Iya, ada seperti itu. Itu sama dengan guru sekolah. Sama dengan guru sekolah sama itu kan. Dia memang seperti itu. Jadi beda. Nggak termasuk fuqara jatuhnya kan? Loh iya kan? Karena dari situ juga cukup. Jadi kalau misalnya ada pembagian zakat segala macam nggak masuk dia. Karena dia bukan masuk fisabilillah, karena dia profesional tadi. Loh iya kan? Beda kan? Dengan orang yang gelinding apa adanya, pokoknya ngajar aja, nggak buru mau dikasih transport, mau dipungut atau enggak ya udah. Mungkin kegiatannya sama gitu kan? Ya, kegiatan sama dengan jihad perang juga sama kan? Ada yang jihad tentara bayaran, ada yang emang fisabilillah kan ada kan? Iya, ada perang juga sama seperti itu ada kan? Guru juga sama. Ada yang guru ngajar nggak ada. Berarti yang bikin beda sistemnya. Kalau itu mah tadi kan diatur tuh berapa bayaran atau bulan. ada perusahaannya jenjangnya yang innallaha ashtara minal mu'minin iya. Perusahaannya kan kesana ke jihad juga itu ya. Jadi mujahid beda marudi dengan apa profesional tadi ya, beda. Itu kita ngisi taklim dikasih itu bukan honor Pak, bentuknya apa ya, semacam hadiah atau penguat gitu kan, bukan honor, bukan bisyarah. Kita ada istilah bisyarah kapan? Bisyarah setelah ada al-fatah itu, karena itu guru beda, itu ada pengangkatan, ada SK-nya kan, beda. Itu bisyarah namanya. Sebelum nggak ada bisyarah nggak ada. Saat saya ini Ustaz Jabir ya tahu banget. Waktu duha ini 5 Jirun lagi sekolah gitu. Itu almarhum Ustaz Hasim rahimahullah itu ya nggak pulang istirahat, kata Ustaz Musin. Kenapa? Karena emang nggak ada yang dimakan di rumah gitu kan. Langsung kan akhirnya saya bergerak, saya ke asrama nyari beras gitu yang di mana di asrama muslimin beras saya kumpulin. Ternyata waktu itu semua asatid nggak makan semua. Itu begitu dapat segelas mungkin setengah liter ya. Itu seperti itu keadaannya. Padahal ngajarin di pagi sampai malam. Bisa ngaji sampai malam ya kan? Bener itu. Dimulai subuh dan nanti dari jam 8 sampai zuhur. Kemudian sore masih ada lagi, malam masih baca kitab seperti ini. Kan saya muridnya kan tahu persis. Enggak ada. Jadi medik gitu ya, jangan terjadi kayak gitu. Kesalahan kita ya kurang memanage. Ya, tapi emang keadaan waktu itu semua, Ustaz, semua jin itu emang lagi makannya singkong semua. Yang makan nasi itu mungkin tarbiyah karena dapat kiriman. dari orang Nah, tua itu yang ngirimnya di luar itu yang punya kewajiban. Artinya dapat kiriman dari orang tuanya gitu. Tapi ada juga anak-anak tarbiyah nggak dikirim sama sekali ada. Yang beras doang.
Ada, saya tahu persis itu. Ada yang sama sekali dapat kiriman pun ada. Ada itu, sampai akhirnya nyari singkong-singkong ke kebun, yang singkong-singkong yang apa tuh, ke pagar-pagar yang singkong udah nggak kemakan, itu namanya singkong apa tuh? Singkong, ya sebenarnya kayak gitulah, singkong ikan dulu itu yang udah kayak singkong karet gitu kan. Sudah kayak itu ada. Itu bener Pak. Gitu. Jadi saya buka puasa pakai singkong mentah udah biasa Pak. Nggak sempat masak juga, dan memang nggak ada beras. Ada beras. Itu udah biasa. Gitu. Itu jadi bukan cerita atau dongeng. Dan kita sekolah itu nggak bayar sama sekali. Jadi cuma amal soleh kalau di Jumat ngasih kayu seikat ke Ustadz, ya, kemudian nyangkul 1 jam di kebunnya, itu doang setiap Jumat. Itu amal soleh tuh. Itu nggak pernah kita ngasih uang seperak pun, nggak pernah bayar itu, nggak ada. Gitu. Tapi kan jadi wali sekarang, Ustadz Nuruddin, itu kan hasil dari pendidikan itu kan, Ustadz Amin Nuroni jadi wali di Lampung, oh iya kan, luar biasa kan, iya kan, nah, jadi orang semua tuh pada. Berarti dengan model itu jadi bentuk ya. Kondisi seperti itu beda dengan di comfort zone yang zonanya nyaman. Oh. Itu saingan terberat. Waduh. Ya itu cerita aja ya. Saya ngopi nggak ada, kopi kagak ada gitu. Lanjut ya, yang ke berapa sekarang? Yang ke-6, waqulu, ini bentuk amr ya Pak. Waqul, kayak tadi ihsanan juga masdar, tapi maknanya amr juga sama. Ihsanan itu masdar, tapi maknanya juga amr, perintah ya. Nah ini kalau ini langsung amr. Waqulu, dan berkata-katalah kalian linasi kepada manusia dengan qaulan hasanah, dengan kata-kata yang baik. Ini perintah. Jadi dengan siapapun, secara umum ya Pak. Kita bertransaksi, berinteraksi, bersinggungan dengan orang itu harus dengan bahasa-bahasa yang baik, yang bagus ya. Macam-macam teori komunikasi di Quran itu. Ada qaulan kariman, qaulan baligon, qaulan ma'rufan, qaulan layinan. Tergantung apa Ustaz? Tergantung siapa yang kita hadapi. Qaulan sadidan. Kalau ke anak-anak disuruhnya qaulan sadidan. Bukan syadidan ya, sadidan. Benar. Waqulu qaulan sadidan. Ya kan, itu surat apa? An-Nisa ayat 9. Berkata pada anak-anak tuh. Tapi kepada Fir'aun, waqulu qaulan layinan. Udah dengan bahasa yang lembut. Dia itu kan keras. Jangan dihadapi dengan keras. Batu jangan dilawan dengan batu, benturan. Batu ya dilawan dengan apa? Dengan lempung, kira-kira gitu kan. Nah, oh iya gitu kan, biar nggak amprokan gitu ya. Waqulu qaulan, itu perintah Allah kepada Nabi Musa. Waqulu qaulan layinan, itu kepada Fir'aun. Seperti itu. Dia kan penguasa, Pak. Oh, jangan. Kayak sekarang ini ya. Kayak kalau dianggap apa keras berarti harus lembut juga. Seperti itu, dengan bahasa yang santun lah. Oh ya. Ada waqulu qaulan baligon, berkata kekuasaan ya sama apa-apa. waqulu qaulan baligon, berkata-kata dengan baligon, itu artinya efektif, nggak ngalor ngidul. Nah, waqulu qaulan baligon. Jadi makanya orang yang bicaranya adalah efektif itu disebut mubalik. Ya kan mubalik kan. Iya, nyampe tepat sasaran, nggak ngalor ngidul. Jadi kalimatnya efektif gitu. Waqulu qaulan baligon. Nama kegiatannya tablik gitu ya. Nah, jadi kalau ceramahnya ngalor ngidul ya bukan baligon berarti kan. Oh iya, baligon itu ya efektif tepat sasaran. Beda sama yang nama ini ya, orator ya. Nah, mungkin orator sama termasuk waqulu qaulan baligon itu. Dia sistematis banget kalau ngomong. Itu. Jadi orator itu pakai ilmu dari Quran itu, lengkap. Rasulullah juga seperti itu kan. Rasul juga orator juga kan. Seperti itu. Kalau sahabat yang terkenal itu adalah Adi bin Hatim. Itu bekas pendeta Nasrani kan. Itu luar biasa itu. Bahkan putrinya yang muslimat juga sama, itu kalau lagi perang dia memotivasi semangat mujahid itu dengan bahasa-bahasa yang Motivator ya. iya, putrinya itu binti Adi bin Hatim itu. Kalau sekarang ngomong tidur. Sekarang Abu Ubaidah. Nah, seperti itu modelnya kan. Itu kan qaulan baligon itu. Efektif Kalau semua. mendengar namanya udah sakit aja. Ya, itu seperti itu. Seperti itu. Yang punya strategi beda, yang juru
Beda lagi ya. Iya. Ya seperti halnya Musa dengan Harun kan? Iya, benar. Musa sama Harun ya. Oh iya kan? Yang ngomong Harun. Yang kaulan-kaulannya baligon, yang kaulannya apa namanya? Kariman, yang lainnya ya Harun, ya kan Harun. Gitu kan? Sampaikan tuh ya. Ya, Harun. Tapi yang punya apa namanya? Strategi kan ya Musa lah, kan leadernya kan Musa. Walaupun sama-sama leadernya kan Musa, seperti itu. Jadi wakulu kolelinasi kolan hasana berarti kita ngebahas bahasa yang sopan ya Pak, dengan bahasa kaumnya. Bagaimana kata Nabi Pak? Khotobanas biqodri ukulihim itu kan. Berkata-katalah pada orang itu dengan kadar akalnya, siapa mereka gitu kan. Bang Ade, kalau itu bocah, mak-mak yang kerjanya harinya di dapur ya, atau mainnya cuman apa sayur-sayuran, nggak usah pakai bahasa apa tadi tuh yang as gitu ya, orang ngerti. Lo iya kan? Lo itu. Menyesuaikan ya. Lo iya gitu. Menyesuaikan siapa yang kita berbicara. Gitu. Ya, itu apa istilah apa SGI Apa tuh? Nggak tahu ya. istilah ekonomi gitu. Ya enggak, jadi bahasa Pak. Ya artinya sekedarnya aja. Kalau misalnya yang kita hadapi dokter semua gitu, ya nggak usah kita bicara tentang kesehatan juga, pinteran dia kan Pak, nggak usah gitu kan. Bukan bicara kesehatan, tapi kita mungkin istilah kesehatan kita ngerti gitu lah, seperti itu. Nggak baik juga gitu kan, mentang-mentang itu dokter semua kita baca sama kesehatan, ya kan pinteran dokter. Jangan juga itu. Kemudian minal amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Ini ya, yang dimaksud dengan apa? Qaulan hasanan wa qul nasiqa, ya, berbicara dengan manusia dengan kata-kata yang hasanah adalah minal amri bil ma'ruf. Maksudnya dari suatu perkara, ya perkara apa saja dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal dengan baiknya, namanya ma'ruf itu Pak. Wa nahyi anil munkar juga termasuk kategori apa? Dengan kata-kata yang hasanan adalah melakukan aksi nahi mungkar. Wasyidki, kemudian juga bicara jujur, fi sya'ni Muhammadin, ya, pada apa? Perkara tentang Nabi Muhammad, ya, warifki bihim. Nah, termasuk ya Rasulullah SAW itu sifatnya narifki bihim. Itu apa? Mencintai, menyayangi ya. Jadi bihim terhadap mereka, maksudnya pada manusia. Siapapun orangnya Pak, Nabi itu melakukan dengan baik. Bahkan orang yang menghujatnya depannya pun Nabi masih tetap nyuapin aja tuh Pak. Tuh orang udah nyela-nyela tuh. Ya si perempuan Yahudi yang tua buta itu kan. Tapi Nabi tetap aja baik aja gitu kan. Baik aja, tetap aja baik aja seperti itu. Itu ya. Jadi baik aja. Wa fi qiraatin, dan dalam sebuah qiraah bidomil ha, ya, didomil dhamma haknya. Tadi kan kita bacanya husnan, ya. Ya, husnan didomil ha. Wa sukun sin, dan sukun sin husnan, ya. Berarti sama kan husnan, kenapa? Tadi bacanya kita waktu nasi husna kan bukan hasan ya, husnan. Wa fi qiraatin, dalam sebuah qiraah bidomil ha, dengan dhamma ha bacanya husna, ya. Wa sukun sin sebagai bentuk masdar. Ya, masdar itu apa? Kata jadian, ya, kata jadian, kata benda dari atau kata kerja yang dibendakan, itu nama masdar ya, kata kerja yang dibendakan, itu husnan. Ya. Wusifa bihi, disifati dengannya mubalighah, dengan kata husnan, ya, untuk mana mubalighah, ya, mubalighah di sini maksudnya apa Pak? Mana efek tadi dengan kaulan balighon itu, mananya terbaik, ya, husnan itu. Mubalighah itu berarti mana itu mubalighah. Kalau dalam ilmu sorob Ustaz Jabir apa? Sigo mubalaghah itu mananya maksimum, mananya maksimum, ya, itu terbaik. Seperti itu isi. Tapi ini bukan isim tafsir di sini ya. Masdar tapi dengan makna mubalighah, makna maksimum. Mubalighah makna maksimum. Itu maksimum. Itu mubalighah.
Itu ya, jadi bentuk masdar di sini disifati dengan kata husna itu dengan makna mubalighah, ya, makna yang maksimum, artinya terbaik. Jadi berkata-kata dengan ucapan yang terbaik, ya, yang terbaik, yang terindah, kata yang rapi dan sebagainya itu ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, waqimus shalah, ya, waqimus pun masih amar ya Pak, sama dengan waqulu ya. Wa aqimus sholat, tegakkanlah oleh kalian semua akan sholat, ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan yang ke-8 tunaikan aja zakat. Faqabiltum dzalika, maka kalian menerima itu. Jadi waktu diambil janji ya, dengan yang masih disebut yang 8 tadi semua diterima janjinya, yang sepihak tadi ya Pak, terima. Faqabiltum, maka kalian Bani Israel ya, pada zaman Nabi Musa ini mereka menerima janji itu, diikrarkan itu. Nah, begitu diterima dan diikrarkan, semua diikuti, perhatikan. Enggak taunya summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling. A'radtum, kalian telah berpaling, anil wafa'i bihi, dari menepati dengannya. Anil wafa'i bihi, dari menepati dengannya. Mestinya tepati ya, karena sudah itu janji diambil kemudian diikrarkan ya, dan diterima dan diikrarkan, mestinya ditepati. Tapi ternyata kata Allah summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling dari menepati janji itu. Fi, padanya iltifati anil ghibati ya, padanya ada iltifat, itu artinya apa Pak? Kayak berpaling gitu, atau enggak menyebut anil ghibah, tentang ghibah. Apa ghibah? Ngomongin itu. Tergantung ininya apa namanya Pak? Siakul kalam yang dimaksud di sini. Kalau dalam masalah akhlak, ghibah itu maksudnya ngomongin kejelekan orang gitu kan, ghibah. Kalau ini maksudnya Allah nggak menyebut ghibah, nggak menyebut orang yang ketiga gitu loh. Ghibah itu kan goib, artinya kan orang yang tidak hadir. Makanya ghibah itu ngomongin di mana orangnya nggak ada, namanya ghibah. Kalau ada bukan ghibah kan? Ya ada kan. Jadi karena orang yang nggak hadir disebut ghibah, goib. Gitu. Goib itu artinya nggak hadir, ghibah. Gitu ya. Jadi di situ tidak disebut tentang orang ketiga. Wal muradu, yang dimaksud adalah aba'uhum. Jadi Allah nggak menyebut tentang orang yang ketiga, yaitu nenek moyang mereka, ya, tentang bapak-bapak mereka. Tapi artinya berarti Yahudi Bani Israil yang hidup pada zaman Nabi Musa. Di atas Nabi Musa kan Bani Israil masih banyak Pak, sampai ke ketemu Israel itu sendiri kan, tapi nggak disebut gitu kan, nggak disebut sebagai orang yang mengingkari janji. Jadi yang disebut adalah orang yang benar-benar menerima Ten Commandment itu, yang disebut berpaling di sini. Jadi Allah nggak menyebut orang ketiga dari nenek moyang mereka. Artinya di atas Nabi Musa, orang-orang Bani Israil ya seperti Nabi Yusuf ya, dan keturunannya ya orang-orang yang iman semua gitu ya. Yakub keturunannya dari Bani Israil kan pokoknya dari keturunan Yakub kan, ya termasuk Yusuf, Binyamin dan seterusnya gitu kan. Nah, sampai ke Musa itu adalah orang yang nggak disebut di sini. Nggak disebut di sini. Yang disebut mengingkari adalah orang yang dari Bani Israil pada zaman Nabi Musa itu. Dan sampai hari ini mereka kan berpaling masalah ini kan Pak. Itu Bani Israil itu dari asal dari Mesir apa dari mana? Bani Israil itu tumbuh berkembangnya di Mesir, tapi kan cikal bakalnya dari Palestina kan waktu itu. Kan Nabi Yusuf dibuang ya kan, kemudian ketemu sama kafilah dijual di Mesir, ya kan, dijual di Geden. Nah, kemudian setelah beberapa tahun kemudian bapak ibunya nyusul bersama dengan saudara-saudaranya yang 11 kan, semuanya kan 12. Nyusul. Ya, nyusul berarti kan nyusul kan. Nah, nyusul itu akhirnya beranak pinak tuh di Mesir. Zaman itu, zaman kekuasaan Abdul Aziz kan, disebutkan kan suaminya Juleha kan. Beranak pinak terus zaman itu, zaman Yusuf dan sampai Nabi Musa. Ternyata memang di Mesir sebagai bangsa yang tertindas, bangsa budak, dicengkram sama Fir'aun. Jadi Bani Israil itu bangsa Yahudi itu bangsa jadi migrasi dari Palestina. Waktu itu belum Palestina.
Berarti Firaun itu bukan Bani Israel. Bukan dong, Kipti asli Mesir. Jadi Firaun asli Mesir gitu ya. Jadi masih keturunan dari penguasa Mesir pada zaman Nabi Yusuf itu kan. Kan penduduk asli Mesir kan Kipti. Ya Kipti nama Firaun dan ke atas gitu kan. Nah, Kipti itu kan. Nah, Kipti. Nah, Bani Israil itu adalah migrasi dari Kanaan itu. Kanaan dulu sekarang Palestina. Berarti berarti di Mesir itu tadi ya? Iya, berkembangnya di situ. Nah, sebagai pendatang, sebagai bangsa yang kedua yang dicengkram sama Firaun, maka misi utama Musa pada waktu itu adalah Islam untuk merebut Bani Israil dari cengkraman Firaun. Jadi jangan salah. Jadi Yahudi yang sekarang ini ngadigang itu aslinya bangsa budak. Loh iya kan di Mesir budak dia kan? Itu hebatnya penguasa Firaun, Pak. Jadi migrasi pendatang itu sebagai bangsa budak. Kalau kita justru yang kalau Firaun nggak begitu, pendatang berarti harus jadi budak. Nah, seperti itu. Yang sampai sekarang ini ya, Yahudi sekarang ini ya. Iya. Tapi produktif, Pak. Produktif ya. Iya, kalau dikasih makanan juga produktif. Apa dana? Udah ngamprak ya. Imajinasinya. Saat itu yang Bani Israil yang masuk ke Palestina itu gimana saat yang nggak mau masuk ke dalam Palestina? Yang diajak sama Musa ya? Yang 40. Oh, itu. Nah, itu Yang saya berbalik itu. dia. Nah itu seluruh Bani Israil pada waktu itu yang dibawa ke Nabi Musa adalah kan diajak oleh Musa atas perintah Allah untuk melawan kaum Jabari ini sedang menguasai Baitul Maqdis, tapi mereka nggak mau ya, nggak mau karena takut kalah walaupun sudah dinasehati. Nah itu kan surat apa? Al-Maidah ya, di Al-Maidah itu dinasehati kalau berangkat pasti menang. Ini kan Allah yang nyuruh. Perangi mereka pasti dong, kalau Allah nyuruh pasti menang gitu kan. Tapi apa? Idzab anta wa robuka nanu hauna idun itu kan. Pergi aja ke Musa sama Tuhan kamu perang. Kami menunggu hasilnya di sini duduk-duduk. Jadi aslinya memang sebenarnya mereka itu maka jangan mimpi itu ada negeri siapa yang janjikan. Memang nggak mau waktu itu kan, nggak mau kan, nggak mau, dan nggak mau, dan memang nggak mau. Dan akhirnya Allah hukum mereka hukum, mereka keder selama 40 tahun di Padang Tih, ya kan? 40 tahun, keder tuh, ya kan? Itu 40 tahun. Kan 40 tahun itu. 40 tahun di Padang Tih itu hukumannya seperti itu. Sampai akhirnya Nabi Musa bukan termasuk yang dihukum, karena Nabi Musa bukan yang bangkang. Nabi Harun juga nggak termasuk yang dihukum. Maka wafat, kemudian diganti. Terpisah dong ya, Tad, ya? Dia terpisah, Tad. Ya di situ juga karena masih bersama mereka. Tapi yang mereka kehausan minta minum ya mereka. Nabi Musa kan nggak menyebutkan, ya kan? Mereka yang kepanasan juga mereka. Akhirnya kasih naungan gitu kan? Itu kan itu mereka semua. Nah kemudian Nabi Musa Harun wafat diganti sama Nabi Sam'un dan Nabi Samuel, perang melawan Jalut kalah terus. Kemudian mereka bilang wahai Nabi dalam surah Al-Baqarah tuh, ya Al-Baqarah kan, doa sama Tuhanmu ya supaya kita diberi seorang pemimpin yang bisa mengalahkan Jalut. Allah tunjuk Tolut gitu kan dan seterusnya. Itu. Kode 8 tadi ya? 8 ya. Nah, jadi di sini tidak disebutkan pihak ketiga, maksudnya nenek moyang mereka itu nggak disebut termasuk yang berpaling. Jadi di atas Nabi Musa ke sana Bani Israil berarti orang yang taat dengan agamanya atau seperti itu ya. Yang ke bawah di sini gitu, nggak disebut yang di sini itu. Ila qalilan kecuali sedikit minkum di antara kalian. Maksudnya ada yang masih konsekuen untuk menepati janjinya, mengamalkan yang telah diikrarkan itu. Wa antum mu'ridun sedangkan kalian berpaling anhu ka abaikum. Nah, wa antum di sini berarti Bani Israil Yahudi pada zaman Nabi sampai sekarang, ya kan? Wa antum ini berarti wa antum anhu ka abaikum. Berarti kan seperti bapak-bapak kalian yang ingkar pada zaman Nabi Musa itu. Sampai sekarang gitu kan? Bahasanya gitu kan? Gitu. Wa antum sedangkan kalian berarti kalian Yahudi Bani Israil yang hidup pada zaman Nabi Muhammad yang sampai sekarang itu mu'ridun berpaling ka'abaikum seperti bapak-bapak kalian. Bapak yang dimaksud di sini adalah zaman Nabi Musa itu dan seterusnya itu gitu. Lanjut. Ini sejarah juga ya. Lanjut. Ini baru 8 ya.
3 menit lagi. Wa'id akhotna dan ingatlah ya. Wa'id akhotna dan ingatlah ketika, jadi mana sama tak sama wadkur tadi ya. Maka terjemahnya dan ingatlah ketika gitu ya. Akhotna kami ambil misaqakum janji kalian, wa qul dan kami katakan la tasfikuna dima'akum. Nah, ini yang ke-9. Yang ke-9 la tasfikuna dima'akum. Apa artinya, Pak? Janganlah kalian tumpahkan darah-darah kalian. Dima itu jamak pada apa? Damun ya, daman. Itu jamaknya dima'an. Nah, karena diidhofah tanwinnya hilang. Dima'akum. Tariqunaha menumpahkannya mananya, Pak ya? Tariqunaha. Itu tafsir seperti itu. Tariqunaha biqatli ba'dikum ba'don. Dengan membunuh sebagian kamu atas sebagian yang lain. Nah, itu karena nanti di sini kan kita akan mendapatkan ternyata antara sama intern Yahudi juga saling membunuh ya nanti di sini. Termasuk pada zaman Nabi, yaitu antara Bani Quraidah dan Bani Nadir, karena mereka ada keperbihakan, yang satu berpihak kepada pada kaum Aus, yang pada Hajras. Nah, terjadi saling bunuh-bunuh. Nah, seperti itu ya. Saya ulang ya. La tasfikuna dima'akum ya, la tasfikuna. Jadi la-nya sama, bukan la nahi tapi la nafi di sini ya. Tidaklah kalian akan menumpahkan darah-darah kalian. Ya, jadi maknanya bukan jangan. Karena di situ ada nunnya, masih utuh, kecuali nunnya tidak ada. Sama yang tadi dong, yang tadi. Kalau di sana kan memang ada penjelasan maknanya mana nahi kan. Di sini enggak ada penjelasan mana nahi gitu. Enggak. Di sini enggak ada penjelasan mana nahi. Jadi yang kita menurut beliau ini Imam Jalaluddin di sini memang seperti ini ya, enggak disebutkan. Tapi bisa jadi seperti itu, maksudnya maknanya nahi, jangan, karena memang ada ayat-ayat yang melarang kita untuk berperang, ya kan, menumpahkan darah. Ya, kecuali memang sebagai bentuk bela diri. Wala tahrujuna, ya, wala tukhrijuna, ya, bukan tahrujuna. Kalau maknanya jadi wala tukhrijuna, kalian tidak boleh mengusir anfusakum akan diri kalian min diyarikum dari rumah-rumah kalian atau negeri kalian, yaitu la yakhruju ba'dakum ba'don ya, tidak boleh mengusir, mengeluarkan sebagian kalian sebagian lain dari rumahnya. Yang ya betul, ini yang ke-10. Yang ini yang ke-10. Jadi yang ke-10 adalah isi perjanjiannya tidak boleh mengusir sesama mereka dari negeri mereka masing-masing, atau tapi nyatanya juga terjadi ya, terjadi seperti itu gitu ya. Nah, summa aqrartum, kemudian kalian mengikrarkan. Jadi janji itu diucapin. Qabiltum, kalian menerimanya. Dzalika al-misaqu, akan apa? Dzalika al-misaqu itu perjanjian yang kuat tadi. Wa antum tasyhadun, yang kalian menyaksikan ala anfusikum, atas diri-diri kalian. Nah, sampai situ ya Pak, tandain itu di 10 ya, 10. Nanti baru kita lanjutkan insya Allah ya. Ini belum sampai dan dihubungkan dengan tadi kata Bang Rudi kaitan dengan masalah keadaan hari ini di Gaza, ini kan ada. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ridho.